Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, kita selalu berharap untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang saya hormati, semoga kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan saudara-saudaraku di studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang menghendaki mempunyai anak keturunan yang soleh dan solehah. Orang tua, ayah dan bunda mempunyai peran besar dan berpengaruh besar terhadap anak sehingga menjadi soleh, solehah. Pengaruh itu bukan hanya saat anak sudah lahir, tetapi juga semenjak anak dalam rahim ibunda tercinta. Memang setiap manusia lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, sebagaimana Rasul mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, bahwa sesungguhnya setiap orang dilahirkan di dunia itu dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak bersikap, bermental dan bermoral Yahudi, bahkan bisa menjadi Yahudi. Dan kedua orang tuanya lah yang akan membentuk sikap moral dan mental perilaku kehidupan sehari-harinya Nasrani, bahkan bisa jadi Nasrani. Dan kedua orang tuanya lah yang akan membentuk jiwa dan diri anak itu bermoral, bermental dan berperilaku majusi, bahkan bisa majusi. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu maka perlu ada upaya-upaya untuk kita bisa memiliki anak yang soleh-solehah. Pertama, anak soleh-solehah itu dipengaruhi oleh asupan makanan, atau dengan bahasa saya bahan bakunya. Ketika makanan-makanan kita haram, maka idza dakhala haraman fa kharaja haraman wa idza dakhala halalan fa kharaja halalan. Atau dalam bahasa sederhana, idza dakhala kerupukan fa kharaja kerupukan wa idza dakhala proteinan maka fa kharaja proteinan. Maksud saya begini, ketika makanan-makanan kita itu haram, naudzubillah min dzalik, maka akan menciptakan saripati yang kemudian akan menjadi spermatozoid dari seorang ayah dan akan menjadi saripati bagi ovum dari ibunda tercinta. Manakala makanan ini halal, maka fa insyaallah saripati itu akan menjadi cikal bakal anak menjadi yang baik. Dan ketika makanan itu makanan kerupuk terus, maka anak akan menjadi mental kerupuk. Dan sebaliknya, kalau makanan yang kita makan itu bergizi dan berprotein, insya Allah kecerdasan anak akan dipengaruhi oleh makanan-makanan. Dan begitu pula makanan-makanan yang halal. Dalam bulan puasa ini, maka Allah memerintahkan untuk selalu berbuka dengan barang yang baik, yang halal, yang barokah, sehingga akan mempengaruhi terciptanya jiwa dan kepribadian anak menjadi jiwa yang baik, kepribadian yang baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mudah-mudahan saya mengingatkan pada diri saya dan pemirsa dimanapun berada, marilah bulan puasa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk asupan-asupan apapun yang kita makan, yang akan menjadi intisari
spermatozoid dan ovum sebagai bahan baku anak. Mudah-mudahan dari asupan-asupan yang halal, asupan-asupan yang thayyib, yang baik, dan asupan-asupan yang bergizi yang senantiasa akan membentuk kepribadian, watak, bahkan akan membentuk agama dan akhlak anak kita. Inilah menjadi penting mengapa orang menjadi beda. Satu ayah, satu ibu, tapi kadang-kadang 5 anak berbeda. Kepribadiannya berbeda, sikapnya berbeda, mentalitasnya berbeda, bahkan mungkin cara ketaatannya berbeda. Mengapa berbeda? Karena bukan hanya persoalan-persoalan hasil didikan orang tuanya saja, tetapi dipengaruhi oleh bahan baku ketika masih ada di dalam alam rahim. Yang kedua akan dipengaruhi juga dengan proses belajarnya. Dan yang ketiga akan dipengaruhi oleh proses lingkungan, dengan siapa anak itu bergaul dan kebiasaan berteman dan bersahabat. Karena sehebat apapun, katakanlah bagaikan emas 24 karat, ketika lingkungannya kita buang di tong sampah, maka ketika orang menemu emas itu tidak percaya bahwa itu emas 24 karat. Nah, orang kedua pun belum percaya, begitu ditemukan oleh orang ketiga, barangkali saja emas ternyata harus dibuktikan juga kepada ahlinya, yakni tukang emas. Ketika dibuktikan oleh tukang emas, ternyata benar bahwa itu adalah emas 24 karat. Apa artinya? Artinya bahwa lingkungan akan sangat mempengaruhi anak-anak kita. Para pemirsa, sebaliknya, andai kata kita punya barang semurah apapun, ketika kita masukkan dalam lingkungan, lemari yang harganya 15 juta, ternyata cangkir yang dibuat dari tanah liat, dimasukkan di dalam lemari, yang bagus akan terbawa bagusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita juga senantiasa akan mendapat keturunan dan anak-anak yang soleh, solehah, taat ibadah, bermental dan berakhlak bagus, dan bakti kepada kedua orang tuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh